شقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala Al-Ahwalin Al-Muhammad ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقول بأن الله يرسل من ثواب برحمة إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات وعموم إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس نقول خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم شيخنا الحزامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم بجوائز وبأن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويغفر جميع حوائجنا هذه النعمة البارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Ya, saya muliakan para guru dan hadirin para hadirin bil khusus keluarga besar Majelis Keislaman Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Taala yang mana pada pagi atau siang hari Sabtu ini tanggal 3 Rabiul Tsani 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2022. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kita pertama tafsir Qur'an Allah Ta'ala ayat 10 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Kemudian ayat yang berikutnya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaykum aydiyahum faqafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walladzina kafaru mereka orang-orang kafir wa kadzabu dan mendustakan. Orang kafir dan mendustakan tidak percaya di ayatina dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat kami. Tafsirnya kata Imam Qayyim yakni walladzina jahadu kafaru jahadu mengingkari. Orang kafir itu mengingkari, tidak percaya. Apa yang mereka tak percaya? Apa yang mereka ingkari?
wahdaniyat Allah, keesaan Allah. Mereka tidak percaya, mengingkari keesaan Allah. Artinya mereka tetap menyekutukan Allah, tidak mengesakan Allah. Di samping itu naqulu umudahu, di samping itu mereka yang mengingkari keesaan Allah, naqulu mereka mengingkari, membatalkan umudahu, janji-janjinya, janji Allah, wawasiqahu, juga mereka membatalkan janji. Wa kadzabu bima ja'at bihi rusul, dan mereka mendustakan apa yang disampaikan, yang dibawa bihi dengannya oleh rasul-rasul min indillah, yang datang dari sisi Allah. Jadi mereka tidak percaya akan wahyu-wahyu yang Allah sampaikan melalui para rasulnya. Nah, mereka orang kafir seperti itu, ulaika mereka itu, yakni artinya man hadihi sifatuh, orang yang kafir yang sifatnya seperti ini, yang sifatnya seperti ini apa itu tadi? Yang mengingkari keesaan Allah, yang membatalkan janji-janji sama Allah, yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh para rasul Allah yang datang dari Allah. Nah, orang kafir yang punya sifat seperti ini, mereka itu ashabul jahim. Mereka itu adalah calon penduduk penghuni neraka. Ashabul jahim artinya penduduk neraka. Calon, kita kan ayat ini ngomongnya belum datang hari kiamat, jadi mereka itu calon penghuni neraka. Kata Al-Qadim, Syekh Qadim, hadis ayat nasul qadim, ayat ini nasul qadim, firman Allah Ta'ala ini dalil yang qadim, yang sangat jelas. Artinya sangat jelas, tidak ada yang beda pendapat. Itu satu pendapat di anal quluda finari, bahwa kekal di neraka illa laisa illa lil kafir. Yang kekal di neraka itu tidak lain adalah orang kafir. Maksudnya orang kafir yang saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan kafir, yang sifat-sifatnya tersebut ya. Yang kekal di neraka orang kafir. Ada pun orang mukmin pun ada yang masuk neraka, yang dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah, mereka maksudnya itu kekal. Yang kekal hanya orang kafir, artinya saat meninggal dunia masih dalam keadaan kafir. Ini anal musahabatan taqtadir mulazamatan. Ini anal musahabatan taqtadir, kan dari ulaika ashab. Mereka adalah ashab apa? Penduduk. Kalau dikatakan penduduk berarti kekal. Kalau tak mungkin dikatakan penduduk kalau tidak kekal itu. Di anal musahabatan taqtadir mulazamatan. Musahabah itu ashab, karena kata-kata ashab taqtadir mulazamatan, menghendaki mereka mulazamah, arti kekal, tidak keluar. Karena itu seperti dikatakan dalam kata orang Arab, ulanun sohibah ulani sohabat, ulanun sohibu, ulanun sohibu ulani, apa ini? Si ulan sohibu ulan, artinya dia selalu menyertai si ulan. Nah, kalau selalu kan berarti kekal. Nah, dari ayat ini tidak dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa mereka orang kafir yang sifatnya seperti itu akan kekal di neraka. Namun hukum-hukumnya apa? Kalau dia kata kafir, dia beriman, walaupun masuk neraka tidak akan kekal. Yang kekal hanya orang kafir. Baik, selesai. Itu tidak banyak penafsirannya ayat 10. Kita lanjut dengan ayat 11. Nah, ini yang agak panjang penafsirannya. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu dzkuru qauluhu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'mat Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang Allah berikan pada ingat. Kalau ingat berarti kita disuruh syukur, bukan hanya ingat-ingat doang, syukur. Di sini hasilnya Ulkulu nikmat Allah yang alaikum. Syukurlah, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan pada bid'ati ankum. Mana yang maksud dengan nikmat Allah ini? Nikmat khusus, yaitu Allah selamatkan. Allah selamatkan kamu dari apa? Dari kejahatan orang kafir. Tapi Allah bilang, Allah selamatkan antum kamu dari dari kejahatan orang kafir. Nah, nanti ada kita tahu apa kejahatan orang kafir yang Allah selamatkan Nabi dan para sahabat. Nanti akan tahu sabab nuzulnya. Dari sabab nuzul kita tahu apa nikmat itu. Masa ini jadi ingatlah, syukurlah akan nikmat Allah yang telah menyelamatkan kamu dari tipu dayanya orang kafir. Berikut masa ini ami, berikut semua nikmat-nikmat, bukan itu saja. Berikut nikmat-nikmat alladzi an'ama alaikum yang Allah berikan padamu. Nah, mana itu nikmat yang Allah bilang selamatkan dari. Nah, jadi semua Allah sobatkan nikmat. Kemudian Allah menyifati nikmat itu. Alati dzakarohum alati dzakarohum gitu. Alati dzakarohum, nikmat yang Allah ingetin. Kaum mukminin biha dengan nikmat itu. Wa amarohum, dan sekaligus Allah perintah mereka bersyukur alaiha atas nikmat itu. Apa itu nikmat yang Allah ingetin? Yaitu apa di sini? Yaitu apa di sini? Bahwa idhum idhamma. Nah, ini yang dimaksud Allah selamatin dari tipu dayanya orang kafir, yaitu hamma qauman. Ketika hamma qauman, apa hamma? Ketika kaum orang kafir Yahudi, orang kafir Yahudi ingin apa? Bertekad ingin ayat sudu. Mereka orang kafir ya bertekad ingin yang sudu ilaikum ayyakum, ya, ingin apa yang sudu? Kan yang sudu itu ingin meluaskan, ingin memanjangkan kepadamu tangan mereka. Maksudnya mereka berencana ingin menghabisi kamu. Mereka orang Yahudi itu berencana ingin menghabisi kamu. Nah, ini bukan menghabisi, ingin memanjangkan tangannya kepadamu. Di sini ada tafsirnya, maksudnya dilewati. Saat mereka orang Yahudi itu berencana ingin menghabisi kamu, jangan membunuh. Walbati bikum, walbati artinya mereka ingin, ya, albati artinya albati ingin menimpakan musibah padamu. Nah, dapat apa tidak? Seolah Allah jauhin, maka Allah jauhin mereka. Allah jauhin tipu daya mereka itu ankum darimu. Nah, ini yang tadi dikatakan Allah telah menyelamatkan. Wahala bainakum, dan Allah halak bainakum wa bainama araduhu bikum. Allah apa itu halak? Allah menghalangi lah. Allah menghalangi antara kamu dan antara yang mereka rencanakan. Mereka merencanakan menghabisi Nabi Muhammad dan sahabat. Maka Allah halangi sehingga kamu selamat tuh dari rencana mereka. Nah, ini kan masih belum jelas juga kalau kita belum tahu sabab nuzulnya. Nah, ini sabab nuzulnya. Ikhtilaf ahli tafsir. Ikhtilaf ini bukan ikhtilaf. Kok kenapa kan sabab nuzulnya satu? Maka beda-beda gitu. Padahal kan satu.
Nah, artinya riwayat, ya. riwayat ini, riwayat ini. Nah, dari semua riwayat nanti kita bisa simpulkan. Istilah ahli tafsir, artinya ulama mufassirin berbeda-beda menerangkan menyebut tentang sabab nuzul ayat ini. Wafi sifati hati nikmat, demikian juga beda-beda pendapat menyifati tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sehingga Allah mengingatkan supaya syukur. Apa itu sifat nikmat? Apa sabab nuzulnya? Nah, di sini katakan di sifat ini maknanya amarallahu ashabahu alati amarallahu ta'ala ashabat nabihi bizikriha wa syukri alaiha, nikmat yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi, mengingatnya dan mensyukurinya. Nah, pertama ahli tafsir yang namanya Qatadah. Faqala Qatadah, kata Qatadah, ya, sabab turunnya ayat ini. Nazalat hadhil ayatu wa Rasulullah SAW bibatni nasratin. Ayat ini turun ketika Rasulullah berada di batni nasrah. Saat Rasulullah berada di perjalanan perang, itu perjalanan perang. Di mana namanya itu? Nah, ini batni nasrah, namanya tempat. Nah, Rasulullah beristirahat gitu di tengah-tengah perjalanan perang, beristirahat di Batni Nasrah, ini nama tempat. Hina awadu Banu Sa'labah, ketika ingin orang kafirnya Banu Sa'labah wa Banu Muharib. Nah, ini orang kafir musyrik, dua kabilah ini, kabilah Banu Sa'labah dengan kabilah Banu Muharib. Mereka itu ingin ayat taku di Rasulullah, ingin menghabisi Rasulullah. Nah, jadi ada dua kabilah, namanya kabilah Banu Sa'labah dengan Banu Muharib, ingin ayat taku, atau membunuh. Mereka ingin menghabisi, membunuh Nabi Muhammad Rasulullah wali ashabihi dan sahabat-sahabat. Kapan rencana mereka berencana melakukan pembunuhan? Rencananya bisa selalu di sholat, ketika mereka lagi sholat. Jadi Nabi di perjalanan dengan para sahabat beristirahat. Kan biasanya orang istirahat sholat gitu. Nah, pada saat Nabi Muhammad sholat beserta sahabat, rencananya mereka ini apa? Menghabisi Nabi dan sahabat. Bisa selalu ketika Nabi dan sahabat sholat. Fakta Allah Nabiyahu, Allah kasih tahu, Allah akan kasih tahu melalui malaikat Jibril rencana mereka. Faatlah Allah, maka Allah faatlah Allah Nabiyahu ala dari, maka Allah memberitahu nantinya atas rencana mereka itu. Wa anzala sholatal khauf, maka Allah turunkan ayat tentang bagaimana cara sholat khauf. Maknanya ada sholat karena takut, takut karena takut. Nah, ini bagaimana supaya sholat tetap dilaksanakan berjamaah, namun kita ini aman gitu dari serangan orang kafir. Nah, ini di dalam fikih ada iklan itu sholat khauf. Jadi apabila orang kafir ini, kalau maksudnya orang belum bercampur, tapi di sekelilingnya ada orang kafir. Nah, bagaimana supaya nanti ketika kita sholat mereka gak menyerang gitu? Nah, itu ada dua cara. Yang pertama, apabila orang kafir adanya bukan arah kiblat, ini bukan arah kiblat. Contoh, kita sholat menghadap ke barat, menghadap ke barat. Orang kafir ada di timur gitu, sedangkan belum mulai perang. Nah, bagaimana caranya supaya sholat tetap dilaksanakan berjamaah sementara kita aman dari serangan mereka? Mau diberi diperintah imam membagi dua kelompok.
satu kelompok jagain musuh ya, yang ada di timur ya, ini satu kelompok jagain musuh, nah itu sholat ya. Ada sebagian ikut sholat berjamaah, ada kita, jadi kita aman sholat, ada yang jagain ya. Nah imam sholat sama yang di belakang hanya satu rakaat ya. Nah ini kan sholat kosor kan di tengah perjalanan sholat berkuat. Jadi imam mengimami makmum yang di belakang hanya satu rakaat. Jadi makmum yang ada di belakang ikut Nabi takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud. Ya, kemudian duduk antara dua sujud yang kedua. Kemudian bangun sama-sama. Imam bangun untuk rakaat kedua. Makmum pun di belakang ikut bangun. Namun imam tetap berdiri. Ya. Nah makmum yang di belakang ngurusin muparokoh namanya ya. Imam yang di belakang ngurusin sholat dengan niat muparokoh ya. Masing-masing satu-satu dan imam tetap berdiri ya. Sementara makmum yang di belakang ngurusin sholat satu rakaat lagi masing-masing sampai selesai. Setelah selesai langsung kemana? Ninggalin tempat sholat menuju apa? Teman-teman yang saat itu sudah itu jaga. Nah, sekarang giliran mereka nyusul sholat sama imam kan masih tetap berdiri. Nah, jadi mereka yang telah sholat giliran mereka jagain. Nah, sementara mereka yang belum sholat ikut sama imam masih posisi berdiri. Cuma bedanya kalau imam sudah dapat satu rakaat, yang makmum di belakang kan dua rakaat. Imam sholat, ya, yang di belakang ikut sama sholat, dapat satu rakaat. Sementara imam sudah selesai, kan? Nah, imam sudah selesai duduk, tasyahud terakhir tawarruk. Tapi jangan salah, gitu, nungguin dulu tuh, nungguin makmum yang di belakang nambah satu rakaat. Nanti mereka nyusul, imam dalam posisi tasyahud yang terakhir. Nah, nanti salamnya sama-sama. Nah itulah sholat khauf. Kalau apa tadi musuh ada di mana? Nah di belakang atau tidak searah kita. Nah cara kedua, kalau musuh itu adanya searah dengan kiblat. Seperti kita menghadap ke barat, musuh di barat. Nah ini nggak perlu dibagi dua kelompok. Ini sama-sama kan berbeda. Nah hanya dibaginya di dua sok namanya. Satu sok semua lagi semua dan semua makmum yang ada di belakang imam mengikut imam takbiratul ihram semua ikut ya kan. Takbiratul ihram kelihatan maksudnya. Imam rukuk semua ikut apa? Rukuk maksudnya apa? Nah, mungkin kelihatan musuh terang di depan. Imam i'tidal semua ikutnya i'tidal. Nah, kemudian imam apa ini? Imam apa? Imam sujud. Imam sujud. Nah, semua ikut sujud. Karena sujud rukun fosil. Yang masuk di depan. Walaupun sujud kan sebentar pak. Nah, imam duduk sujud. Semua ikut. Imam sujud juga semua ikut. Nah, ya. Nah, kemudian imam bangun. Nah, semua ikut bangun. Nah, ya. Nah, ini tadi kalau dari imam bangun. Nah, kemudian nah ini begini, ya. Nah, ada pun sholat yang kedua, ya. Nah, apa itu? Sholat yang kedua ini jadi barisan dibagi dua gitu, ya. Yang satu kayak model tadi juga gitu. Cuma kalau yang tadi kan tempatnya beda-beda. Nah kalau ini satu tempat. Cuma rakaat yang pertama yang ikutin imam sholat makmum yang ada di belakang imam. Ya. Nah, kemudian imam bangun dari sujud yang kedua berdiri. Yang bangun berdiri makmum yang ada di belakang imam. Namun yang di belakang enggak gitu, yang di bawah diri doang gitu. Yang makmum yang di belakang, yang di shop yang kedua lah. Shop yang kedua tetap berdiri itu, nggak ikut apa? Nggak ikut rakaat yang pertama. Setelahnya imam berdiri disertai dengan shop yang di belakang imam,
maka giliran apa itu? Giliran sop yang kedua gitu ya. Sop yang kedua rukuk. Kalau rukuk sama kita sama-sama. Yang kedua ini giliran mereka sujud. Ya, sujud. Ya, sujud. Duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi bangun. Sementara makmum yang langsung di belakang imam berdiri ya, jaga itu. Nah, karena sudah sama-sama dapat satu rakaat. Nah, sekarang rakaat kedua, rukuk semua ikut, dua-duanya stop ikut, kita ikut semua. Nah, giliran turun sujud seperti yang pertama, yang ikut sujud yang mana? Asop yang langsung di belakang imam, sementara yang di belakang tetap tidak jaga. Akhirnya sudah selesai sholat tasyahud, maka giliran mana itu? Giliran makmum yang sop kedua sujud, duduk antara dua sujud, kemudian yang usul. Nah, dengan teman-teman yang saat itu sedang tasyahud yang terakhir. Jadi hampir sama, cuma kalau yang tadi itu dibagi dua kelompok, di tempatnya lain-lain. Tapi kalau yang musuh ada di arah kita, semuanya ikut tampil atau sama-sama. Yang bedanya saat turun mau apa? Mau sujud, yang belakang dia yang berdiri. Giliran ini sudah selesai berdiri baru dia rukuk, baru sujud. Nah itulah tadi tuh gara-gara ada rencana pembunuhan yang mau dilakukan oleh siapa tadi? Dua pemuda, sehingga Allah turunkan sholat tetap dilaksanakan berjamaah walaupun dalam situasi dan kondisi mencekam karena musuh ada di sekeliling kita. Nah ini riwayat Qatadah ya. Wa anzalallahu sholat Qala Hasan, kata Imam Hasan. Tadi kan Qatadah ya. Ini riwayat Hasan. Nah gini, Wainal Estalah Pak. Kata Hasan karena Rasulullah muhasiran, Rasulullah dan sahabat mengepung, sedang mengepung. Apa itu mengepung? Mengepung gotopan, mengepung orang kafir gotopan. Di mana? Di Nasir. Nama tempat Nasir. Fakal rajulun minal musyrikin, ada salah seorang musyrik berkata, halakum an akula Muhammadan. Ada seorang musyrik berkata kepada teman-temannya, ya, saya mau bunuh Muhammad. Saya mau bunuh Muhammad. Ya, ini dia katanya apa teman-temannya gitu. Saat Nabi kita sedang menghukum kaulan Ottoman, ada seorang musyrik pada teman-temannya, saya bisa membunuh Muhammad. Kalau kata mereka teman-temannya kayak patah tunggu, bagaimana caranya kamu membunuh Muhammad? Kalau apa ini? Aku punya tipu daya yang halus untuk mengalahkan Muhammad di katanya. Oh, kata mereka, wajibna anaka fa'ala dzalik. Wajibna anaka fa'ala dzalik. Alangkah senangnya kami apabila rencana kamu itu yang melakukan itu membunuh Muhammad gitu ya. Fa'atan Nabi, maka orang itu tadi yang mau membunuh Nabi Muhammad mendatangin Nabi ya. Saat sahabat-sahabat lagi pada tidur ya, istirahat tidur, kemudian Nabi gantungin pedangnya mana? Kan orang istirahat di bawah apa? Di bawah pohon ya. Nabi kita ikut istirahat tidur, dia taruh apa dia? Pedangnya digantungin mana? Di pohon. Nah, sedang Nabi lagi tidur gantungin pedang di pohon, maka si kafir tadi itu yang ingin membunuh Nabi langsung menghampiri Nabi. Ya, langsung menghampiri Nabi dengan apa? Dengan pedang terhunus, apa itu terhunus? Masih keluarin dari sarung itu, ya. Tuh. Orang ini apa? Atan Nabi, wa Nabi mustaqbalidun saya pakola. Nabi kita lagi gantungin pedangnya. Pakola ya Rasulullah, pakola ya Muhammad. Dan orang kafir, orang mukmin kan bukan yang Muhammad. Ya Rasulullah, karena orang kafir. Ya Muhammad.
hari ini saya pak, mana pedangmu? Mana pedangmu? Kata maaf tahu. Maka Nabi ambil itu pedang yang digantungin, kasih itu nih. Pada ala rajulu ya butuh saya pak. Sedang mudah Israel namanya, kemudian si kafir ini, ya butuh saya pak. Apa ya butuh? Mengangkat pedangnya. Wayang dulu ilaihi marotan. Marotan dan sambil sekali-kali melihat pedangnya yang terhunus, sekali-kali melihat Nabi. Lihat Nabi, sambil melihat pedang, sambil melihat Nabi. Itu apa? Nah, kemudian kafir itu mengatakan, "Mayam na'uka ini yang Muhammad." Nah, siapa yang dapat membela kamu dari aku? Kan pedang ada di tangan dia. Pedang ada di tangan dia. Nabi Muhammad udah kafir pedang. Sambil berkata, siapa yang nolong kau dari pedangku ini ya Muhammad? Langsung Nabi menjawab, Allah. Siapa? Allah. Nah itu isinya diterangin setelah Nabi bilang Allah, pedang yang di tangan kafir itu terlepas. Didengarkan Allah gentar gitu, terlepas pedangnya. Nah giliran Nabi megang pedang itu, si kafir tak punya pedang. Kata Nabi, siapa yang menolong kamu? Oh, nggak ada, dia nggak percaya mau. Siapa yang menolong kamu? Dia nggak ada. Akhirnya Nabi Muhammad kasih lagi pedang. Bukan berarti nggak ngomong enggak. Nabi kasih itu pedang. Akhirnya si kafir itu jalan gitu. Jadi Nabi nggak membunuh orang kafir itu. Siapa membunuh? Siapa yang nolongin kamu? Nggak ada Muhammad. Ya udah nih ambil pedang, jalan ke kafir. Nah itu kan. Jadi siapa yang nolongin Nabi Muhammad? Allah kan. Nikmat kamu Allah berikan padamu sehingga kamu tertolong selamat dari orang kafir. Setelah Nabi bilang Allah terlepas kan, siapa yang belum ada? Fatahan dadahu ashabu Rasulullah. Fatahan dadahu ashabu Rasulullah. Sebelum orang kafir ini ninggalin tempat, para sahabat Nabi ingin tahu itu. Fatahan dadahu ashabu Rasulullah. Pak Ahmad Said Nabi kita melarang, biarin jangan akhirnya ngomong si kafir itu pergi. Pak Amdallahu hadhihi ayat, maka Allah turunin ayat ini. Nah ini sahabat nuzul yang kedua menurut tensinya zaman Al-Hasan. Nah yang ketiga ada versi ketiga kalau tidak Wahai Ikrimah, wal Kalbi, tiga orang ini. Nah, sahabat dulunya apa? Bahasa Rasulullah Al-Munzir bin Amr As-Sa'idi. Rasulullah mengutus salah seorang sahabat namanya siapa? Munzir bin Amr As-Sa'idi. Dan beliau diutus oleh Allah, oleh Rasulullah. Siapa ini Munzir? Ahadun Nuqawat, salah seorang yang dipilih Nabi itu. Lailatul Aqabah, pada waktu malam Aqabah. Fi sarasina rotiban. Ada 30 yang dipilih Nabi untuk bai'ah Aqabah. Salah satunya namanya dari Munzir bin Amr As-Sa'idi. Minal muhajirin wal ansar. Nah Allah Rasulullah putus untuk apa ini? Putus apa Munzir diutus? Dan para sahabat yang 30 untuk pergi ke kabilah Bani Amir. Namanya ini kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ini kabilah kafir gitu. Diutus 30 sahabat pilihan, salah satunya namanya siapa? Munzir. Waju 30 sahabat ini keluar dari rumah menuju kabilah Bani Amir, maksudnya memerangi. Palaku Amir bin Tubail ala bi'ri Maunah. Maka Amir bin Tubail, ini kabilah Bani Amir, jumpa ala bi'ri Maunah, di dekat sumur Maunah. Wahia min yahi Bani Amir. Ini sumur termasuk daerah kekuasaan Bani Amir tuh, yang Nabi kita
suruh perang gitu. Jadi orang Arab tuh adanya di mana tuh? Adanya di daerah yang ada sumurnya. Kalau di sumur jangan sumur. Ya gitu. Iya. Tentang air itu sumber kehidupan. Ini sumbernya bagi ambil. Fakta lalu maka terjadilah peperangan antara 30 sahabat Nabi dengan siapa itu Qabilah Bani Amir. Faktu kila Mundir, maka Mundir itu salah satu di antara 3 orang Nuqobah yang dituduh Nabi terbunuh. Ya, Mundir jadi terbunuh waktu perang dekat sumur itu. Wa ashabuhu dan lain-lain. Sehingga tinggal 3 orang yang masih hidup. Tinggal salah satu nama kecuali 3 orang. Jadi yang terbunuh berapa itu? 27. Kamu kinolawi nolatin lahumnya. Yang 3 orang ini selamat. Enggak terbunuh. Nah, yang 3 ini kehilangan barang tuh. Mau pulang, kehilangan barang, nyari-nyari dulu, nyari-nyari barangnya yang hilang, suruh pulang. Aduh, siapa itu 3 orang yang masih itu? Satu namanya Amr bin Umayyah Al-Tabari. Malam yang standar. Apa ini? Malam yang aku Elapai kamu di sana. Malam yang aku tidak ada yang jagain mereka bertiga kecuali burung. Ini kan 3 orang masih itu. Sambil dari mana? Yang jagain apa? Burung. Kamu di sana yang apa tuh ya? Terbang di atas. Yang susu mimbai di mana pilihan al-qudam. Ada yang susu jatuh dari patuk burung itu jatuh al-qudam darah. Qala ahadun nama salatan, berkata salah satu di antara 3 yang masih hidup. Kutila ashabuna, teman-teman kita yang 27 kemudian pada terbunuh. Cuma awallah yang satu kata lahir wajulat minal musyrikin ya. Nah yang satunya ini ketemu sama orang musyrik ya. Oh pas apa kata ini akhirnya orang musyrik itu membunuh ya, membunuh dengan 2 pukulan pedang ya. Oh akhirnya terbunuh. Palama kolotot berkorban ropa rosa ya, salah satu yang tertiga terbunuh oleh orang kafir. Ketiga, ya, pedang itu, ya, mengenai kepalanya, katanya ropa itu sama. Sebelum dia sebelum mengeluarkan nafas yang terakhir, ya, yang terbunuh ini mengatakan apa? Wafataha sambil mengangkat kepala ke atas, wafataha ainai membuka kedua mata lalu kata apa? Ya. Sampai berkata Allahu Akbar al-Jannah. Allahu Akbar, saya melihat apa? Surga. Kalau orang meninggal dunia mati syahid langsung masuk surga ya. Sambil buka matanya mau meninggal dunia mengatakan Allahu Akbar al-Jannah, surga di depan saya. Walau bil alamin demi Allah Rabbul alamin. Nah tinggal berapa ini? 2 masih hidup ini. Warajah sohibahu, nah 2 sahabat pulang. Palakia rajulaini min Bani Salim, ketemu 2 orang dari Qabilah Bani Salim. Wakana baina Nabi wa baina qaumihi muwada, antara Nabi dengan Qabilah Bani Salim ada perjanjian. Qabilah Bani Salim masih kafir. Antara Nabi sama Qabilah Bani Salim ada perjanjian. Maksudnya perjanjian damai ya. Fantasaba ila Bani Amir. Fakotalahuma ya. Fantasaba ila Bani Amir fakotalahuma. Maka kedua sahabat yang hidup ini pun dibunuh oleh siapa? Bani Amir. Padahal antara Bani Amir sama Rasulullah ada perjanjian, bahkan berarti kan melanggar. Akhirnya wafatama qaumuna ila Nabi ya,
keluarga sahabat yang terbunuh yang berdua itu datang ke Nabi. Dia tunggu nanti yang minta dia, ya, kan keluarga saya dibunuh oleh Bani Amir. Sedangkan Bani Amir kan punya perjanjian damai. Kalau perjanjian damai dibunuh, nah berarti yang membunuh bayar dia, gitu. Tahu dia, yang satu orang 100 ekor unta. Fakhrajat Nabi Muhammad wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Abdurrahman bin Auf. Nabi Muhammad keluar dari rumah disertai siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini semuanya termasuk 10 sahabat yang Allah kasih tahu masih hidup calon apa? Surga. Anggota dari beda. Ya. Hatta kafaru ala Ka'ab bin Ashraf. Sehingga Nabi dan sahabat tadi ke rumah Ka'ab bin Ashraf. Siapa yang Ka'ab? Yahudi. Ya. Nah, Nabi dan para sahabat tadi ke rumah Yahudi dengan maksud minjem duit untuk apa itu? Untuk bayar dia. Nah, 2 orang yang terbunuh. Jadi kena keluarganya nuntut ke Nabi, ya, minta dia. Nabi nggak punya duit. Nabi ngajak ke sahabat, ayo. Karena Yahudi itu kan punya perjanjian juga. Namanya warga kalau kita lagi susah saling menolong. Kalau menolong. Jadi maksudnya Nabi ke Yahudi ini minjem duit untuk membayar apa? Iya. Yahudi, kepalanya Yahudi, pemimpinnya namanya siapa? Ka'ab bin Ashraf dan Bani Nadir. Yasta'inuhum fi akli batu. Yasta'inuhum, Nabi kita minta tolong minjemin duit fi akli untuk membayar. Untuk akli itu dia, membayar dia kedua sahabat yang terbunuh. Wafat ahadu, karena Yahudi sebelumnya itu janji sama Nabi alatan ke kita ada permusuhan. Dalam apa janji kedua? Ala ayu dia. Janji kedua, kalau nanti perlu dia apa itu? Ya, minta tolong pinjemin juga. Nah itulah apa sebabnya Nabi dan sahabat tadi itu ke rumah Ka'ab bin Ashraf Yahudi. Wakilah ada yang mengatakan Allah tak yastakrib, Nabi ingin minjem duit. Yastakrib minhum diantara julai untuk membayar dia buat dia kedua sahabat. Pakaluna, mau kata orang Yahudi, iya, kami bersedia membantu kamu wahai Muhammad. Ya Abatos, Qad'analaka anta'tin. Inilah waktunya kamu datang kepada kami. Wa tas'aluna hajatan, kamu silakan minta apa yang kau perlukan. Ya. Nah, Nabi kita dipersilakan masuk ke rumah Ka'ab bin Ashraf Iblis. Silakan dulu. Hatta nut'imah, ya. Nah, saya mau apa itu? Ya, memberi kamu makan. Ya. Hatta nut'imaka. Kemudian tiga alladzi sa'ata. Jadi makan dulu, habis makan, selesai makan baru aku kasih apa yang kau minta. Maksudnya apa itu? Duit. Iya. Ya Rasulullah disuruh masuk aja kita. Baca rasa Rasulullah wa ashabuhu. Di rumah siapa ini? Ka'ab Yahudi. Nah saat tadi tidak ada di rumah Yahudi tadi Ka'ab bin Ashraf, qala ba'dul Yahudi wahid. Terus sebagian Yahudi bisik-bisik, ya, bisik-bisik antara satu dengan yang lainnya. Bisik-bisik, apa kata mereka? Innakum lan tajidu Muhammad aqraba min fulan. Ini Muhammad mumpung dekat sama kita nih, ada di rumah kita gitu. Nah ya, kalau dia pulang kan jauh, mumpung ada di rumah kita, ayo ya. Apa itu? Ya, dibanding batu. Nah, jadi ada seorang di antara mereka suruh naik ke atas. Di atas di mana Nabi Muhammad lagi sedang apa? Lagi duduk bagi makan. Oh ya. Ada yang bilang, ya bukan dibanding batu. Nabi Muhammad dikasih makan yang diracuni. Oh ya. Mumpung Muhammad ada di rumah kita, yang satu isu dibanding batu, dari atas yang makannya diracuni.
Paman yang minkum ala hadapet, siapa yang bersedia masuk dan naik ke atas atas loteng. Yang kamu alaihi sokroh jatuhin loh batu dibanding Muhammad kan mati loh ya. Dia gak susah-susah perang dibanding batu dari atas. Payuri anak kalau Muhammad mati kan kita tenang, nggak ada musuh ini. Pakola Amr bin Jahas anak tuh kata Amr bin Jahas salah seorang Yahudi, saya yang melakukan itu, maksudnya melakukan itu naik ke atas bawa batu. Fa'amila ila roha alimah, sebelum dia naik ke atas bawa apa itu? Batu sal. Lihat roha ala Nabi yang rencananya ini apa itu? Ini badan kepala Nabi. Faham sakallahu yadah, maka Allah Ta'ala tempelin itu tangan. Jadi batu itu ada beda tuh, nggak bisa lepas. Nempel di tangan ini, mana ada Jibril, turun Jibril ngasih tahu, Pak Muhammad mau lihat lihat di atas kepala ada coba itu, ada Yahudi, ada batu besar tempel di tangannya, nggak bisa lepas. Akhirnya dimohon-mohon Nabi. Muhammad, gimana ini batu nggak mau nempel, nggak mau lepas dari tangan saya. Nah setelah itu maka Rasulullah dalam Madinah. Akhirnya pulang ke Madinah. Nah, itulah tadi nikmat besar dari dikatakan Allah selamatin dari apa itu? Dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Qala jama'u Ali bin Abi Thalib, qala Nabi Ali la tabrah makanan. Sampai di Madinah maka Rasulullah perintah kepada Ali, wahai Ali, ini Yahudi udah kurang ajar. Dia janjinya tadi menjadi warga negara yang baik. Kok kenapa saya ada di rumahnya mereka ingin merencanakan pembunuhan? Nabi sebagai kepala negara putus Sayyidina Ali memberikan hukuman kepada siapa itu? Wilayah Yahudi, ya. Tadi akhirnya mereka itu diusir, ya, diusir dari Madinah ke Tabuk. Nah inilah sebabnya orang Yahudi diusir dari Madinah karena mereka merencanakan membunuh Nabi. Kata Nabi pada Alina Tabrah makanan hatta yahuja ilaika ashabi faman kharaja ilaika minhum wa sa'alaka anni faqul tawajjah ila Madinah fa'ala dzalik hatta tanahu dari itu matamu dalam Madinah fa'al hadhihi ayat atau turunin ayat ini. Ya, jadi pesan Nabi hukum itu Yahudi usir dari negeri Madinah ke negeri Tabuk, ya. Aturun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru nikmatallahi 'alaikum idh hamma qaumun. Yang dimaksud kaum itu apa? Ketika kaum Yahudi hama itu merencanakan ayat sudu ilaikum ayyahum, ingin memanjangkan tangan. Maksudnya itu tadi melemparkan apa itu? Menjatuhkan batu besar ke atas kepala Nabi. Yukulu bangsa qayyadahu ilaihi ila bataso bihi huwa. Orang-orang mengatakan memanjangkan tangan apabila tangan itu digunakan untuk itu, ya, membuat kekerasan. Wahwa ila madaha ila qadus, dia pula yaitu apabila tangannya dipanjangin itu dilepas batunya untuk membunuh itu Nabi Muhammad. Maka pakat Pak Aidiyahum Amuk Allah Ta'ala beda itu. Allah Ta'ala tempelin tangannya sama batu sehingga batunya nggak jatuh. Yang Allah Ta'ala manahum, Allah Ta'ala mencegah mereka mimma aradu terhadap rencana yang mereka rencanakan. Kemudian wattaqullah. Nah ini sampai di sini. Wattaqullah nilai lagi ma'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Insyaallah kita lanjutkan. Wattaqullah ma'alallahi falyatawakkalul. Tadi ada 3 versi salam nuzul yang menerangkan tentang nikmat yang Allah ingetin kepada Nabi dan sahabat, yaitu diantaranya Allah selamatin dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir, musyrik atau orang Yahudi. Allah